bicara masalah reseller nggak mau nyetok banyak-banyak, dikarenakan apa? Karena demandnya belum jelas mungkin. Kalau demandnya sudah jelas, mereknya sudah ngetop, demandnya besar, orang nyari-nyari. Kak, itu yang kemarin saya dengar di itu ya, saya baca di tempat Instagram ya, atau nonton di Instagram ya. Dari Sheila, Kak, izin bertanya, banyak yang mau jadi reseller saya, cuman saat ini saya masih kebingungan karena mereka nggak mau nyetok banyak-banyak. Harga kemahalan dan logo produk saya yang dilepas. Kira-kira bagaimana solusinya, Kak? Sheila ini produknya adalah cake. Nah, jadi kalau kita ada suatu pertanyaan begini, yang paling penting harus mengerti dulu produknya apa nih ya. Karena treatmentnya pasti akan berbeda-beda. Baik ya, saya ringkas lagi ya dari pertanyaan Sheila itu. Yang jelas Sheila ini yang pertama adalah produsen ya, dan brand owner atau punya merek sebuah cake. Kemudian banyak yang mau jadi resellernya dia, tapi nggak mau nyetok banyak-banyak. Ini jadi masalah jadi bagi Sheila sendiri. Kemudian harganya kemahalan, yang dimaksudnya mungkin dibanding dengan yang lain, harusnya begitu ya. Kemudian yang ketiga, logonya dilepas. Nah, ini bagaimana solusinya? Buat saya nomor satu gini nih. Saya kan balik dari yang pertama dulu, yang akhir duluan. Logo dilepas itu artinya kemungkinan besar punya Sheila ini sendiri mereknya belum terkenal. Ya. Nah, jadi kalau mereknya belum terkenal, orang cenderung akan mau melepas logo. Kalau mereknya terkenal, malah justru logonya itu paling penting. Ya artinya apa? Sheila ini kemungkinan besar tidak melakukan branding yang kuat terhadap suatu produknya. Entah apa diferensiasinya yang nggak kuat tentang produknya, ataukah aktivitas brandingnya sendiri yang memang tidak kuat atau mungkin belum digenjot. Nah, itu jawaban yang pertama. Yang kedua, bicara masalah reseller nggak mau nyetok banyak-banyak, dikarenakan apa? Karena demandnya belum jelas mungkin. Kalau demandnya sudah jelas, mereknya sudah ngetop, demandnya besar, orang nyari-nyari. Kak, itu yang kemarin saya dengar di itu ya, saya baca di tempat Instagram ya, atau nonton di Instagram ya. Cake misalkan begitu kan, cake Sheila. Nah, begitu. Ini demandnya begitu sudah besar, aku mau dong jadi resellernya. Dia kan berani nyetok banyak-banyak gitu kan, karena demandnya besar. Jadi kembali lagi, nanti aktivitas branding inilah yang akan menciptakan demand yang besar itu, yang menciptakan reseller berduyun-duyun mau nyetok produk kita banyak-banyak. Kalau enggak, ya jadi basi lah ya. Nah, bicara masalah harga kemahalan atau kemurahan, ini sebetulnya punya kita bisa dibandingkan nggak sama yang lain. Kalau selama punya kita, produk kita bisa dibandingkan sama yang lain, artinya diferensiasi kita nggak kuat. Nah, harusnya diferensiasinya kuat, pasarnya tidak berdarah-darah, baru disitulah kita tidak akan dibandingkan atau ditawar sama orang lain. Atau target pasarnya yang keliru. Pembidikan target pasarnya, ya maaf ya, ini contohnya jangan mahasiswa banget gitu loh ya, tapi mahasiswa sekarang kaya-kaya ya. Nah, intinya ya kalau kita mau jual agak sedikit lebih mahal, ya tentu aja harus diimbangi dengan kualitas produk dan diferensiasi yang kuat, aktivitas brand atau branding yang kuat juga, sehingga orang rela merogoh kocek lebih mahal. Kita ambil contoh ya, banyak kue-kue atau cake itu ya, yang legendaris banget ya, itu tidak dijual murah. Ada juga langganan saya nih, brownies bakar ya, namanya Gladys. Itu jual satu loyangnya 100.000, laku juga tuh. Ya, dia nggak banting-banting harga. Bahkan setahu saya dia nggak pakai reseller. Kenapa? Sudah kebanyakan pesanan. Ya, jadi nggak sempat untuk buka reseller lagi. Ya. Nah, jadi itu jawaban dari saya, Sheila. Tapi yang paling penting sebetulnya apa? Dari jawaban saya ini dibuat segera perbaikannya, ya. Mengacu lagi pada buku Buka Langsung Laris. Ikutin tahapan-tahapan dari sejak awal. Apakah pasarnya potensial? Apakah produknya ngangenin? Sebelum kita berbicara masalah nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi dan mendapatkan update terkini dari video-video saya. Dan yang mau tanya, silakan tanya di kolom komentar ya teman-teman ya.
Terima kasih, sampai ketemu lagi.